Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman di podcast kita yang bernama 3L. 3L. Live, Love, and Learn. Yeay. Oke, perkenalkan diri dulu kali ya host-hostnya. Ya. Boleh. Udah tahu belum sih? Udah dong. Mungkin Oke. dari teman-teman yang di rumah iya, betul. belum tahu siapa nih kita. Perkenalkan, aku Latiforki dan Saya Susilo Teguh Handoyono, biasanya dipanggil Han. Kita dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi semester 3. jadi kali ini kita mau ngebahas keseharian mahasiswa-mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Perpustakaan nih. Jadi kita kedatangan dua narasumber kita, kakak-kakak yang cantik-cantik. Cantik yang kece ya. Iya betul. Jadi Dua. malu. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama gue Chandra Kanti Reza Bramantia. Biasa dipanggil Kanti. Gue semester 3 dari Prodi PDSI. Cantik banget. Next. Nama gue Salsabila Yunitasari, biasa dipanggil Caca. Gue semester 3 dari Prodi PDSI. Oke, mungkin langsung kita masuk aja nih teman-teman ke pertanyaan pertama buat warming up dulu sedikit. Mungkin kalian kan di sini kalian di sini udah kuliah selama 3 semester ya atau 1,5 tahun. Gue mau nanya-nanya aja sih pertama buat warming up kalian tuh, pengalaman kalian kuliah selama 3 semester ini tuh apa sih? Oke, dari gue dulu. Selama 3 semester ini di Prodi PDSI gue ngerasanya kayak fun-fun aja sih. Gue kayak happy gitu, walaupun kayak banyak tugas, tapi gue ngejalannya tetap enjoy aja. Kayak tugasnya kayak nggak yang gimana-gimana, kayak masih bisa dikerjain gitu. Masih bisa di-handle ya? Masih bisa di-handle. Oke. Sama, kalau gue juga selama 3 semester ini gue itu ngerasa ya karena PDSI ini kan kayak menurut gue ya, ini prodi yang enjoy banget, terus santai banget dari dosen-dosennya, mata kuliahnya juga. Jadi selama tugas banyak juga gue masih bisa nge-handle semua sih, nggak yang sampai aduh depresi gitu, enggak. Oke, berarti keren-keren banget ya kakak-kakak cantik ini masih bisa nge-handle tugas-tugas yang ada, masih bisa keeping up sama perpustakaan gitu ya. Nah, kalau soal perkuliahan itu ada nggak sih momen lucu atau unik yang kalian rasain selama 3 semester ini? Gue ada sih, ini lucu banget. Waktu gue lupa ini semester berapa, tapi waktu itu tuh gue keadaannya emang gue belum mandi, gue kayak berfest, gue kesiangan gitu kan, sedangkan kelasnya tuh pagi kayak jam 8 gitu. Terus gue tuh kayak telat gitu kan, terus gue tuh nggak sadar, jadi kelasnya itu tuh di lantai 5 di ruang T13. Tapi pas gue naik lift, nggak tahu kenapa namanya gue lagi nggak jelas gitu kan, kayak bangun tidur belum apa-apa, gue malah mencetnya tuh lantai 4. Jadi terus gue tuh nggak ngecek lagi gitu, gue nggak make sure kalau misalkan itu tuh lantai 5 gitu. Gue pikir kayak udah itu lantai 5. Terus pas liftnya kebuka, tank, terus gue dengan PD-nya itu kan letaknya sama kan, kayak lantainya sama. Terus gue masuk ke ruang dan gue nggak ngecek lagi kalau itu tuh ruang kelas T13. Gue dengan PD-nya masuk, terus gue lihat itu isinya cutting semua. Gue kayak malu banget gitu. Terus karena selama ini kan kelasnya kan kadang sering digabung kan sama cutting, gue pikir itu digabung sama cutting, tapi kok gue liat kayak gak ada teman-teman kelas gue ya. Terus gue kayak diliatin gitu di kelas sama cutting, itu gue malu banget sih. Oh, jadi di situ lu posisinya udah duduk gitu ya? Iya, gue udah duduk. Udah ngikutin kelas iya, juga. Gue sambil main HP, kayak gue nanyain teman-teman gue, lu di mana? Terus dia bilang ya gue di kelas di T13. Terus gue bilang ya ini gue di T13. Oh, jadi pesan moral yang bisa gue dapat dari ini, lu harus mandi sih. Iya sih, gue harus mandi sih kayaknya. Oke, next. Kalau buat gue nggak tahu sih ini lucu banget, lucu atau memalukan, kayaknya lebih ke memalukan sih. Jadi gue datang ke kampus itu, gue naik Gojek, terus pas gue turun celana gue nyangkut di besi belakang motornya, akhirnya gue jatuh di pinggir jalan. Terus abang Gojeknya juga kayak bingung kenapa gue kok bisa jatuh gitu. Akhirnya ya udah gue masuk kelas,
Terus ternyata teman gue ada yang notice kalau ternyata celana gue itu robek gara-gara nyangkut. Terus ya udah akhirnya selama dari pagi sampai sore celana gue itu robek. Gitu. Berarti lain kali harus dipeluk kali abang Gojeknya ya biar gak jatuh. Turunnya harus pegangan. Iya. Oke, next aja ke pertanyaan berikutnya. Kan kalau tadi kita udah yang lucu-lucu, yang seru-seru nih. Mungkin kita sedikit serius dulu. Kalau misalkan kalian 3 semester nih, udah ngerasain gimana rasanya kuliah, gimana beratnya tugas. Terus paling kalian sering kan kayak ngerasa stres karena tugas, karena kuliah. Nah, kira-kira kalian tuh ngatasin stres itu gimana sih? Kalau gue pribadi, gue tuh kalau misalnya lagi stres banget ya banyak tugas, gue tuh larinya ke makan. Jadi kayak gue mesen makanan kayak banyak gitu kan. Terus gue makan kayak nggak tahu sih, gue kayak pokoknya gue tuh kalau gue makan banyak tuh gue happy gitu, kayak gue udah niat buat ngerjain tugas gitu. Terus kayak ya udah abis gue kenyang baru gue bisa ngerjain tugas sampai kelar. Kayak gue makan yang banyak sih. Berarti happy tummy, happy me. Iya. Oke. Kalau gue buat ngilangin stres ya, buat ngilangin stres itu gue biasanya dengerin lagu Spotify gitu. Jadi gue tidur terus gue harus nyetel Spotify gitu playlist gue buat tidur. Jadi kayak langsung relax gitu kepalanya. Jadi apapun masalah yang lu hadepin, lu bakal dengerin lagu kapanpun dimanapun ya. Bener banget. Yang ini makan, yang ini dengerin lagu. Iya. Kita rebahan aja. Iya, setiap hari rebahan. Iya, gitu. betul. Next. Nah, selanjutnya ada nggak sih hal yang membuat kalian termotivasi di sela-sela rutinitas kuliah yang hektik? Siapa dulu nih? Gue motivasi sebenarnya karena orang tua ya. Orang tua kan udah bayarin. Masya Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Orang tua gue udah bayarin gue kuliah gitu. Terus kayak gue harus semangat nih, kuliah gue harus bener. Gue harus lulus tepat waktu. Amin. Biar mereka juga kayak nggak kecewa gitu, udah bayarin mahal-mahal terus ternyata anaknya kayak gini, nggak pernah ngerjain tugas, jarang masuk kuliah. Kan gue nggak mau ya orang tua gue ngerasa kayak gitu. Ya udah akhirnya gue termotivasi gitu. Kalau gue kurang lebih sama sih sama Kanti. Motivasi gue tuh orang tua gue sama kakak gue, kayak kakak gue tuh pengen banget ngeliat gue sukses ya. Apalagi kakak gue tuh kayak role model gue banget gitu. Dia tuh yang kayak ngebantuin gue selama gue kuliah. Terus kayak kadang yang suka ngajak gue healing buat ngilangin gue stres kalau misalnya gue banyak tugas. Jadi kayak banyak banget kontribusinya kakak gue dalam hidup gue. Jadi kayak motivasi gue tuh ya kayak ya kakak gue gitu, karena kayak kakak gue sama orang tua gue, karena mereka berdua kayak benar-benar motivasi gue buat gue bisa lulus dari kuliah ini sih. Oke, Masya Allah banget ya, ini motivasinya sama-sama dari orang tua, dari kakak gitu ya. Gak ada yang dari pacar. Kalian sebenarnya punya pacar nggak sih? Pacar gak sih? Rahasia sih. Oh, rahasia ya. Baik. Private. Oke. Privacy, Oke, baik. next question aja. Kira-kira selama kalian 3 semester nih kuliah, kalian pasti kayak ikut organisasi, ikut UKM, kerja kelompok, kerjain tugas. Itu kan pasti ribet banget ya. Kalian tuh sebagai mahasiswa yang aktif, yang pinter gitu. Gimana kalian time management waktunya? Kalau buat gue kan selama ini ya, gue semester 1, semester 2 itu gue masih jadi kupu-kupu. Gue Kuliah pulang. Nah kemarin baru pengumuman SMA, alhamdulillah gue keterima. Alhamdulillah, congratulations Kanti. Terima kasih untuk kakak-kakak SMA yang udah nerima. Iya. Chandra Kanti Iya, Bramantia. Makasih ya kak. Divisi apa? Departemen Pendidikan. Ih, pendidikan banget mukanya ya kelihatan ya. Semangat ya. Semangat. Semoga amanah ya. Iya, terus jadi time management gitu. Gue dari biasanya nih ya, dari hari Senin sampai Jumat gue tuh punya apa sih kayak Timeline atau kebiasaan? Iya, kebiasaan. Dari Senin sampai Jumat gue harus nyelesain tugas gue. Jadi Sabtu sama Minggu itu waktunya gue main sama temen gitu, gue sama keluarga pergi gitu. Jadi kayak Sabtu Minggu itu harus free sama tugas kalau buat gue. Oke, gitu. Kak Caca? Kalau misalnya gue pribadi, gue kurang lebih sama sih kayak Kanti. Gue kayak bikin jadwal gitu, dimana kayak Senin sampai hari Jumat tuh kayak semua tugas gue harus udah kelar gitu. Jadi di hari Sabtu sama Minggu tuh kayak gue free, gue bisa healing tanpa
mikirin ada tugas yang belum gitu. Jadi gue harus make sure bahwa sebelum gue healing tuh tugas gue harus udah kelar dulu gitu. Baik tugas kelompok atau individu atau apapun di luar itu. Oke, berarti kalau disimpulin kalian berdua nih itu Senin sampai Jumat itu harus banget tugas kuliah semuanya udah selesai ya. Jadi Sabtu Minggu kalian udah bisa bebas, udah bisa kemana-mana, udah bisa healing tanpa ada tanpa beban. Iya, benar banget. Oke, ngomong-ngomong soal tugas nih, ada nggak sih pengalaman kerja kelompok yang kayak teman kalian tuh gak kerja atau kayak beban gitu, ada nggak? Pasti ada nggak sih, nggak mungkin nggak ada. Pasti. Ya Dan kan? cara mengatasinya gimana? Kalau misalnya gue pribadi, gue orangnya cuek gitu sih. Kalau misalnya ada orang kayak misalkan tugas kelompok nih, kita kerja kelompok terus dia kayak nggak ada inisiatif atau kontribusinya dalam kelompok, gue kayak ya udah nggak usah dia tulis aja, namanya gue coret gitu. Kayak gue nggak tegur atau nggak ngechat dia karena kayak males aja. Maksudnya kalau misalnya lo sadar, maksudnya kayak lu harusnya kontribusi gitu kan dalam tugas kelompok, kayak harusnya lu ikut ngerjain. Kalau nggak ada niat ya udah coret aja namanya, biar Emang gak usah ada yang kayak pusing. gitu ya, Kak? Banyak dong. Banyak. Kalau Siapa? kita udah Banyak. muncul di lapangan ya. Di kelas kita bener ada. banget. Jadi lebih ke kesadaran diri aja ya Kak ya, lebih tahu Iya, diri gitu ya. Kalau Kalau Kakak gue iya sama kayak Caca. Tapi gue awalnya gue ngechat orang itu dulu kayak buat ngingetin deadline-nya kapan, tugas dia ngapain aja gitu. Nah, kalau dia nggak ada respon sama sekali, ya udah gitu. Emang dia nggak pengen kali gitu, ada nilai, dapat nilai itu dia nggak pengen kayaknya. Tapi tetap dicantumin namanya. Kadang iya, kadang nggak. tergantung apa nih? Sejujurnya tergantung teman juga sih. Kalau misalkan dia baik ya udahlah. Mungkin dia lagi ada kesibukan yang lain Kali ya. gitu. Oke, next. Next nih, kalau tadi kan kita ngomongin seberapa tadi tergantung sama teman-teman gitu ya. Kalau baik ditulis, kalau enggak ya udah nggak ditulis. Kira-kira seberapa deket sih kalian sama teman-teman di kampus? Kayak di kampus kita kan banyak ya orang-orang. Nanti kita pinter-pinter milih teman. Nanti mungkin bisa diceritakan pertemanan kalian tuh kayak gimana? Mulai dari siapa dulu nih? Gue kalau misalnya gue di kampus sama teman-teman gue lumayan deket sih. Kayak misalnya deket banget kayak keluarga gitu, kayak Widih, keluarga kedua. banget ya, Kak. Iya. Terus alhamdulillah juga teman-teman gue tuh kayak alhamdulillah nggak yang toksik gitu loh. Kayak mereka kayak positif, kayak selalu saling mengingatkan, entah tugas, sholat atau apapun gitu. Kayak maksudnya positif gitu ke gue. Dan gue juga lumayan deket sih. Kayak gue sering curhat atau apapun sama teman-teman gue. Oke. Sama apa lagi? Tapi kayaknya teman kamu rada toxic ya. Iya deh kelihatan. Iya. Kayaknya deh. sih. Karena Kayaknya kamu juga orang-orang toxic deh. Jangan dong, jangan gitu dong Kak. Bercanda. Jadi sama sih, nggak jauh-jauh sama Caca. Emang orangnya kayak teman-teman itu tuh udah dianggap keluarga sendiri gitu kan. Jadi mau ada tugas gitu, mau tugas deadline-nya 5 menit lagi juga mereka bakal ngingetin gitu. Iya, ngajarin juga. Ngajarin juga. Waduh, Apalagi supportive ini banget. Nih, Siapa nih? Susilo. Siapa nih? dia sering banget ngajarin tugas. Ngingetin. Makasih ya. Iya, sama-sama. Enggak gratis ya. Nanti ya bayarannya. Ditunggu ya. Oke, next. Yang mana sih? Lapang gak sih? Nah, kan tadi nyenggol-nyenggol soal ini tuh Spotify. Ada nggak sih lagu atau playlist yang jadi apa? Jadi teman kalian selama kalian belajar atau ngapain gitu, ada nggak? Ada. Spotify lagu favorit? Iya. Ada banget. Sampai gue tuh ada playlistnya kayak buat nugas, buat di jalan, gitu, buat gue tidur gitu ada. Tapi ada satu lagu sih yang bener-bener gue dengerin gitu hampir tiap hari. Apa tuh lagunya tuh? Spill dong. Especially Missing You. Ooh, can nobody do it Ya like bener-bener you? lagunya gitu. Oh yang gitu ya? Bener. Oh, gitu. Kalau misalnya gue pribadi, gue nggak ada playlist gitu sih. Kayak gue nggak bikin playlist kayak buat belajar atau buat healing. Tapi gue tuh paling sering banget dengerin lagu dari Lenny, album Lenny. Kayak gue semuanya itu gue dengerin tuh album-albumnya. Yang paling Kak Caca suka apa? Aduh, gue paling suka banget di album GGBBXX. Itu semuanya gue suka semua. Gue nggak bisa milih karena semuanya tuh bagus-bagus banget lagunya.
ini gue lihat-lihat ya, gue dengar-dengar nih kan kita kampus Islam ya. Kok nggak ada sih satu dari kalian yang dengerin Al-Quran gitu buat temenin kalian? Pasti ada belajar? dong Kak, tapi privacy Oh, kali gitu. Ya kan jangan diumbar Jangan ya diumbar kalau kayak dong. gitu. Kakaknya gimana? Next question, boleh next question. Lanjut aja nih, last but not least, pertanyaan terakhir yang bakal kita ajuin. Kira-kira kan kalian udah semester 3, udah ngerasain badai angin hujannya di kampus gimana, di perkuliahan, tentang pertemanan, tugas, organisasi ataupun apa itu. Kira-kira boleh dong kesan pesan nih terakhir buat Adik-adik audiens kita. di rumah, buat adik-adik yang belum masuk kuliah nih, apa kira-kira yang perlu disiapin selain mental? Yang perlu disiapin ya terutama mental, apalagi temen di kuliah sama di sekolah itu berbeda banget. Kadang teman-teman di sekolah kan kayak apa ya, tapi kalau di kuliah itu teman-temannya emang seru-seru, cuman kayak sekarang lebih ke individualisme aja gitu. Jadi kayak lo emang males, kalau lo males ya udah, kita juga capek nggak sih ngeliatin. Iya betul. Tuh. Iya, jadi kayak harus nyiapin diri sendiri juga, jangan ketergantungan teman. Jangan maunya diemong terus Iya ya. bener, jangan disuapin terus Iya, gitu. Karena kita udah dewasa. Udah Iya, dewasa, udah gede. Jadi itu sih yang lebih penting. Kalau misalnya gue pribadi, gue banyak sih ya yang mau dibilangin. Oke, boleh. Gue tuh Kamera kayak udah buat adik-adik. gue tuh kayak kalau misalnya kalian dikasih kesempatan buat kuliah, menurut gue kayak gunain itu dengan baik-baik, kayak jangan bolos, jangan Betul gak banget, ngerjain betul. tugas, karena menurut gue kayak lo udah bayar mahal-mahal, orang tua lo nguliahin lo kayak kerja buat lo bisa jadi sarjana gitu, kayak janganlah lo kayak suka bolos-bolos atau misalnya kayak nggak ngerjain tugas atau joki. Itu menurut gue kayak jangan banget deh, kayak bener-bener lo gunain banget kesempatan lo kuliah ini biar lo tuh dapet ilmu gitu, biar lo tuh bisa jadi orang sukses ketika lo nanti jadi sarjana gitu. Gue gitu aja sih. Oke. Mungkin ini kan dari narasumber ya tadi, pesan kesan dari host nih, boleh kali ya. Kalau dari Kak Latifah sendiri gimana Kak? Kurang lebih sama sih. Sama ya? Sama. Iya sih, kayak kita nggak boleh menyanyiakan kesempatan yang udah dikasih ke kita. Apalagi gitu kan ya. sekarang udah canggih tuh zaman. Udah ada chat GPT kan. benar. Gak usah lah pakai joki-joki. Tapi tetap di parafrase ya kan. Iya. Yang langsung kopas nih. Iya, betul. Karena kan dosen juga tahu kan. Iya, yang mana benar. masuk Iya. kopas sama parafrase sendiri. Iya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir menutup podcast kita kali ini. Seru banget ya. Seru banget. Gimana pesan kesan kalian ikut podcast kita? Seru sih. Seru Ngobrol, banget. jadi lebih ngobrol, lebih banyak tahu. Iya. Oke, mungkin segitu aja nih teman-teman podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita tanyakan dan jawaban dari narasumber bisa menjadi Memberikan ilmu dari motivasi kalian. juga. Iya. Mungkin kalian yang penasaran nih tentang keluh kesah sebagai mahasiswa semester 3 itu kayak gimana? Mungkin bisa membantu kalian untuk kayak gimana gambarannya gitu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.